Oke, berikutnya kita lihat kasus kedua untuk integral tak wajar, yaitu integral dari fx di mana x-nya dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Jelas sekali ini ada melibatkan tak hingga, maka masuk dalam kategori integral tak wajar. Nah, dikatakan jika integral dari fx dx di mana x dari negatif tak hingga sampai 0 dan integral dari fx di mana x dari 0 sampai tak hingga itu keduanya konvergen, maksudnya integral yang ini nilainya ada, integral yang ini juga nilainya ada, maka integral yang ini juga akan ada atau konvergen. Nah, hasil integral ini sama dengan penjumlahan integral yang ini dengan hasil integral yang ini. Tapi jika salah satu di antara yang ini divergen atau tidak memiliki nilai, maka integral yang ini juga tidak ada. Jadi dalam hal ini untuk menghitung integral yang batas bawahnya negatif tak hingga dan batas atasnya tak hingga, kita akan pecah dia di 0. Maksudnya adalah kalau kita bicara garis bilangan real, kan di ujung itu negatif tak hingga, yang di kanan itu tak hingga, di tengah-tengah ini adalah 0. Maka kalau kita mau menemukan integral di mana batas bawahnya negatif tak hingga dan batas atasnya adalah tak hingga, kita pecah dari sini ke sini dulu, kemudian lanjutkan dari sini ke sini. Kita lihat contohnya. Nah, ini jelas termasuk dalam kategori integral tak wajar karena batas bawah dan batas atasnya menyebutkan tak hingga ya. Nah, berikutnya adalah kita bagilah interval negatif tak hingga sampai tak hingga ini sebagaimana yang dijelaskan pada slide sebelumnya tentang definisinya, yaitu kita pecah ini dari negatif tak hingga sampai 0 dan dilanjutkan dengan 0 sampai tak hingga. Sehingga integral pertama yang akan kita hitung nanti adalah integral dari ini tapi batas bawahnya dari negatif tak hingga sampai 0 dan integral dari fungsi yang ini juga tapi batasnya dari 0 sampai tak hingga. Nah, untuk menyelesaikan integral yang ini dan integral yang ini, kita kembali ke kasus pertama di mana yang negatif tak hingganya nanti kita misalkan dengan suatu simbol baru, katakanlah misalkan dengan A. Jadi yang ini menjadi seperti ini, di mana A di sini adalah menuju tak hingga. Oke. A itu menggantikan negatif tak hingga. Begitu juga nanti di sini. Nah, kita selesaikan yang ini dulu, integral dari 1 per 1 ditambah x kuadrat untuk batas bawahnya A menjadi A dan batas atasnya adalah 0. Nah, untuk mengintegralkannya ini, ingat lagi kita punya aturan bahwa integral dari 1 per A kuadrat ditambah x kuadrat jika bentuk fungsi integralnya adalah seperti ini, maka hasil integralnya itu adalah ini. Nah, tapi tambah C-nya bisa kita abaikan di sini, karena di sini kan kita bicara integral tentu, jadi ini boleh diabaikan. Nah, kalau kita perhatikan dari bentuk fungsi integran kita, yaitu 1 per 1 ditambah x kuadrat, sesuatu yang di sini kan adalah 1 ya. Berarti di sini kalau kita kembalikan ke bentuk ini, nilai A kuadrat kita adalah 1. Jika A kuadrat sama dengan 1, maka A-nya sama dengan positif negatif 1. Tapi kita ambil di sini yang nilai A-nya bernilai 1 saja, yaitu A sama dengan 1. Sehingga integral dari 1 per 1 kuadrat, integral dari 1 per 1 ditambah x kuadrat sama dengan, jalankanlah ini. Ganti setiap A-nya dengan 1, maka kita punya 1 per 1 dikali arkus tangen dari x per 1 atau sama dengan 1 bagi 1 habis atau 1 yang tersisa adalah arkus tangen dari x saja karena x bagi 1 adalah x. Nah, maka dari itu integral dari 1 per 1 ditambah x kuadrat kita tuliskan dengan arkus tangen dari x untuk x-nya dari A sampai 0. Ini dia. Nah, berikutnya jalankanlah fungsi ini. Ganti setiap x-nya dengan batas bawah dan batas atas. Batas atas lebih dulu ya. Jadi sama dengan arkus tangen dari 0 dikurang arkus tangen dari A. Nah, arkus tangen dari 0 ini nilainya berapa sih? Temukanlah suatu sudut dalam satuan radian yang nilai tangennya itu adalah 0. Nah, kita bisa menggunakan kalkulator atau boleh menggunakan lingkaran trigonometri ini yang sudah pernah di-share dulu ketika bicara tentang integral dari fungsi trigonometri. Nah, perhatikan di sini ada titik-titik. Nah, setiap titik ini ada dua komponen. Komponen pertama itu menyatakan nilai kosinusnya. Sedangkan komponen kedua, maksudnya yang ini ya, 1 ini berarti nilai kosinus dari sudut 0 radian atau 0 derajat. Yang akar 3 per 2 ini artinya adalah nilai kosinus dari sudut pi per 6 radian atau sudut 30 derajat. Dan setengah ini adalah nilai sinus dari sudut pi per 6 atau 30 derajat. 0 ini adalah nilai sinus dari 0 radian atau 0 derajat. Kemudian contoh lainnya misalnya ini. Yang ini adalah
nilai kosinus dari 3pi per 4 radian atau 135 derajat. Dan yang akar 2/2 ini karena komponen kedua dia merupakan nilai sinus dari 3pi per 4 radian atau 135 derajat. Nah, kita tahu bahwa tangen itu sama dengan nilai sinus dibagi nilai kosinus. Jadi untuk menemukan nilai tangen bagi aja komponen kedua dengan komponen pertama. Karena komponen kedua itu nilai sinus dan komponen pertama nilai kosinus. Nah, sehingga untuk menemukan tadi arcus tangen 0, artinya kita ingin menemukan suatu sudut dalam satuan radian yang nilai tangennya adalah 0. Nah, carilah sudut yang nilai tangennya 0, bagilah komponen kedua dengan komponen pertama. Nah, di sini kita mulai dari sini 0 bagi 1 adalah sama dengan 0. Berarti udah tangen dari sudut yang posisinya di sini itu adalah 0. Nah, yaitu 0 radian atau 0 derajat. Jadi arcus tangen dari 0 adalah 0 juga. Maka di sini kita punyain arcus tangen dari 0 adalah 0. Yang ini 0. Dikurang arcus tangen dari A. Nah, di sini kita limitkan limit dari arcus tangen A untuk A menuju negatif tak hingga. Yang 0 ini bisa kita abaikan sehingga yang terjadi adalah negatif limit dari arcus tangen A untuk A menuju negatif tak hingga. Nah, arcus tangen dari A ini untuk A menuju negatif tak hingga itu sama dengan arcus tangen dari A-nya gantilah dengan negatif tak hingga. Nah, carilah suatu sudut dalam satuan radian yang nilai tangennya itu adalah negatif tak hingga. Kalau kita kembali ke trigonometri tadi, carilah pembagian yang hasil bagi antara komponen kedua dengan komponen pertamanya itu bernilai negatif tak hingga. Nah, di sini yang ini tentunya tidak, karena tidak ada yang 0, pembagian dengan 0 itu jika komponen pertamanya 0. 1 bagi 0 ini adalah tak hingga, berarti bukan. 0 bagi min 1 adalah 0, berarti bukan. Min 1 bagi 0 adalah negatif tak hingga. Maka kita temukan arcus tangen dari negatif tak hingga itu adalah sudut 3pi per 2. Oke, jadi di sini kita boleh menuliskan 3pi per 2 atau kan sudut itu maksimalnya antara 1 kali putaran 2pi ya. Nah, sudut 3pi per 2 ini adalah didapatkan kalau kita berjalanan berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau kita searah jarum jam begini, maka 3pi per 2 ini analog dengan sudut min pi per 2. Jadi di sini saya tuliskan min pi per 2. Sebenarnya dari mana dapatnya min pi per 2? Bisa juga dari, kan awalnya kita tahu 3pi per 2. Nah, karena sudut itu dalam 1 kali putaran maksimal 2pi, jadi kita kurang dengan 2pi. Jadi sama dengan 3pi dikurang 4pi per 2, yaitu tersisa 3pi kurang pi, itu adalah min pi dibagi 2. Jadi, arcus tangen dari negatif tak hingga adalah boleh dituliskan 3pi per 2, boleh juga menuliskannya min pi per 2. Nah, di sini saya sudah menuliskan min pi per 2, tapi tidak salah juga kalau dijawabnya itu sama dengan 3pi per 2 ya. Jadi yang ini nilainya min pi per 2, ini dia. Yang minus ini bawaan ini. Oke, jadi negatif dari negatif pi per 2 atau negatif kali negatif positif jadi positif pi per 2. Karena pi per 2 ini adalah suatu nilai bukan tak terdefinisi, maka dikatakan integral ini konvergen. Nah, berikutnya kita temukan integral yang satu lagi, yaitu batasnya dari 0 sampai tak hingga. Nah, fungsi integralnya sama, maka antiderivatifnya juga masih sama, yaitu arcus tangen dari X, namun sekarang batas bawahnya 0, batas atasnya B. Nah, dijalankan ini menjadi arcus tangen dari B dikurang arcus tangen dari 0. Arcus tangen dari B ini kita nyatakan sebagai limit dari arcus tangen B untuk B menuju tak hingga, dikurang arcus tangen 0, tadi sudah kita punyai, nilainya adalah 0. Nah, dikurang 0 ini bisa diabaikan sehingga tersisa limit dari arcus tangen B untuk B menuju tak hingga. Nah, untuk B menuju tak hingga, maka kita punyain berarti arcus tangen dari tak hingga, karena kan B-nya tak hingga. Nah, nanti dapat dilihat dengan menggunakan kalkulator atau lihat tabel trigonometri ini, yang arcus tangennya tak hingga itu adalah sudut pi per 2 radian, yaitu 1 dibagi 0 adalah tak hingga. Jadi di sini kita gantilah nilai arcus tangen dari B untuk B yang menuju tak hingga ini sama dengan pi per 2 ini. Jadi ini nilainya adalah pi per 2.
Nah, karena nilai ini adalah suatu bilangan yang tidak tak terdefinisi, maka integral dari ini dikatakan konvergen. Sehingga integral dari ini secara keseluruhan dengan batasnya yang begini, itu ada, yaitu dengan cara menjumlahkan hasil integral dari yang ini ditambah dengan hasil integral yang ini, yaitu pi per 2 ditambah pi per 2, yaitu sama dengan pi. Pi per 2 tambah pi per 2 berarti pi ditambah pi 2pi. Jadi 2pi per 2. 2pi per 2 itu kan sama dengan pi. Udah, maka integral dari ini untuk batas-batasnya yang ini adalah pi nilainya.